wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada dalam materi kita pada kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberi keberkahan kepada kita dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan buka halaman sebentar. Kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya, halaman 104 atau 104. Kita akan lanjutkan materi kita tentang latihan, karena pekan kemarin kita membuat hanya satu latihan saja, yang nomor 1, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks bacaan sebelumnya. Kemarin kita cuma menyelesaikan itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke latihan yang kedua, yaitu tentang mencari makna dan mencari lawan kata dan makna-makna yang lainnya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan bacakan apa saja yang ada di sini. Maksudnya apa saja yang ada dalam tugas ini. Yang bagian kedua, yang pertama, diddul khosun. Diddul khosun itu adalah kebalikan ataupun lawan kata daripada khosun. Diddu artinya lawan kata atau kebalikan, khosun khusus ataupun istimewa. Kemudian jam'u yaumun, jamak daripada kata yaumun. Yaumun itu kan kata tunggal. Yaumun artinya suatu hari, yaumaini 2 hari. Kemudian kalau jamaknya itu seperti apa? Kemudian mufrad at-talamid, mufrad ataupun kata tunggal daripada lafaz talamid itu apa? Kemudian makanun ya'malu fihi al-falah, makanun tempat, ya'malu yang bekerja, fihi di tempat itu, al-falahu seorang petani. Itu di mana tempatnya? Kemudian makanun ya'malu fihi at-tabib, makanun tempat, ya'malu yang bekerja, fihi di tempat itu, at-tabibu seorang dokter. Kemudian yang selanjutnya, mufradul marda, mufrad ataupun kata tunggal daripada lafaz marda itu apa? Kalimatun tadullu 'alal adad, kalimatun tadullu 'alal adad, kalimat yang menunjukkan tentang bilangan. Adad itu bilangan. Mufradul amrad, mufrad kata ganti daripada amrad itu apa? Mufradul amrad itu kata tunggal daripada lafaz amrad itu apa? Kemudian diddul dha'ifi, diddul dha'ifi yaitu lawan kata daripada dhaif. Dhaif itu lemah. Kemudian diddul kathiruna, diddul kathiruna kebalikan atau lawan kata daripada kathirun. Oke. Nah, itu tugas yang pertama, lanjutan yang kemarin. Kemudian yang tugas yang kedua ataupun latihan yang kedua, maksudnya latihan kedua pada hari ini, kalau dihitung diurutkan latihan ketiga. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada 5 kalimat. Nah, yang 5 kalimat ini Ustaz tidak akan terjemahkan lagi. Kenapa? Karena di sebelumnya kalimat-kalimat itu sudah ada dan sudah kita artikan. Kemudian yang nomor 4, carilah dari teks sebelumnya kata yang menunjukkan kategori di bawah ini. Nah, di situ ada kolom, ada kotak 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak kurang lebih. Nah, ini kotaknya. Nanti dari kotak-kotak ini kita akan cari sesuai dengan judul di atasnya. Contoh, kalimatun tadullu ala ashabil minhaj.
kalimatun tadullu ala ashabil mihnah, yaitu kalimat yang menunjukkan tentang profesi. Nah, di kata-kata sebelumnya di sini mana apa saja kalimat yang menunjukkan kata profesi, nanti kita tambahkan di bawahnya. Kemudian kalimatun tadullu ala anwa'ir riyadhah, kalimat yang menunjukkan tentang macam-macam olahraga. Nanti itu juga ditulis di bawah sini. Kemudian kalimatun tadullu ala asma'il muhniyil riyadhiyin, kalimat yang menunjukkan tentang nama-nama para atlet olahraga yang ada di sebelumnya, tuliskan di sini. Kemudian kalimatun tadullu ala af'alil mudhara'ah mansubah, ini tentang kalimat spekulatif yang khusus. Kalimat spekulatif khusus nanti kita buat di sini. Nah, paham sampai di sini? Itu tadi beberapa latihan yang harus kita selesaikan. Kemudian yang pertama kali harus diselesaikan itu yang nomor 2 tadi. Yang dari bacaan sebelumnya, carilah kata yang menunjukkan makna. Yang itu, yang latihan nomor 2, silahkan ditulis nanti minimal 5 saja. 5 sudah cukup. Kemudian yang nomor 3 sini tidak perlu lagi karena itu sudah diartikan sebelumnya. Kemudian yang keempat, yang kotak-kotak tadi itu silahkan diisi sesuai dengan kata yang ada di atasnya. Kemudian yang terakhir di sini tentang pengayaan keterampilan membaca. Nah, karena sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dalam materi ini pertama kali kita harus kita pahami adalah keterampilan dalam membaca. Kemudian selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam fahmul tarakib, yang mana tentang gramatikalnya lagi. Nah, jadi sebelum masuk ke situ, terakhir kita di sini membahas tentang keterampilan membaca. Oke, saya akan bacakan. Di sini ada sebuah cerita. Nanti petunjuk selanjutnya akan ada juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mubaratul kuratil qadam, menyaksikan tentang sepak bola, menyaksikan pertandingan sepak bola. Uridu, saya ingin an adhaba, pergi, ila istadil bunil karnu. Uridu, saya ingin an adhaba, pergi, ila istadi bunil karnu, ke stadion Bung Karno, liusyahida mubarata kurratil qadam, untuk menyaksikan pertandingan kurratil qadam, sepak bola. Kemudian baina nadi, di antara tim Persija Jakarta, Wanadi, dan tim Persib Bandung. Ana lan ata'akhara, saya, dan ta'akhara, tidak mau ketinggalan, tidak mau terlambat, fi dhahabi, ketika pergi, ila istadi, ke stadion, li asila ilaihi, untuk sampai ilaihi, ke stadion, fi mi'adi, sesuai dengan janji atau dengan tepat waktu. Wa ana, dan saya, uridu, ingin, an ajlisa fi makanin, duduk, fi makanin, di tempat, munasibin, yang cocok. Sa'adhabu masyian al-aqdami, saya akan pergi, masyian al-aqdami, dengan jalan kaki. Li'anal istadi, karena stadion itu, qaribun, dekat, minal baiti, dari rumah. Ana al-an, saya sekarang, fil istadi, di stadion. Usyahidu, menyaksikan, fihi, di dalamnya. Usyahidu, saya menyaksikan, fihi, di dalam stadion, ada dan kabiron, banyak sekali orang-orang dewasa atau orang tua, minal mufarrijina, daripada penonton. Maksudnya banyak orang-orang besar sebagai penontonnya. Li'anil mubarata, karena sesungguhnya pertandingan ini, mubarah itu pertandingan, bainal fariqaini, di antara dua kubu ataupun dua klub,
Masyhuraini, yang kedua klub itu terkenal, fi biladina, di negara kita, Indonesia. Ana, saya, atamatta'u, sangat senang, bimusyahadatil mubarah, dengan bisa menyaksikan pertandingan. Li'anna la'ibina, karena sesungguhnya para pemain, fi hadainil fariqaini, di antara kedua klub itu tadi, hum riyadiyuna, mereka itu adalah atlet, muhtarifuna, profesional, fi kuratil qadami, di sepak bola. Ana astati'u, saya bisa, an adhkura, mengingat, ba'dal la'ibina, sebagian daripada pemain, minal fariqi Persija Jakarta, dari kubu Persija Jakarta. Misal, contoh, Bambang Pamungkas, wa Ismita Sofiana, dan Ismet Sofian, wa Andritani, dan Andritani, wa ghairihim, dan lainnya. Wamin Fariki Persib Bandung, dan dari kubu Persib Bandung, mislu, seperti Atif Rijal, wa Tantan, dan Tantan, wa Madi Wirawan, dan Made Wirawan, wa ghairihim, dan lainnya. Intaha syautul awal, ketika selesai babak pertama, waqad sajjala fariqu Persija Jakarta wahidan, Persija Jakarta unggul 1 angka atau 1 gol. Sementara syautul tsani, kemudian ketika selesai babak kedua, wasajjala fariqu Persiba Bandung wahidan, Persib Bandung juga unggul 1 gol. Fantahat, maka selesailah fantahat al-mubaratu, maka selesailah pertandingan tadi itu, binatijati ta'adul, dengan keadaan imbang, wahidin. Berarti pertandingan itu selesai dengan keadaan 1-1. Nah, tugas di sini adalah, tugas dari cerita ini adalah kita diminta untuk mengganti setiap lafaz atau setiap kata ganti ana ataupun saya, kita ubah menjadi kata ganti anta ataupun kamu. Bisa kasih contoh? Yang pertama, uridu an azhaba. Hamzah di sini berfungsi sebagai dengan ana. Azhaba juga sama seperti itu, ada ana. Berarti ini kita ganti menjadi, oke, maaf, spidolnya. Jadi ini kita ganti menjadi ta, sama juga dengan ini. Kita ganti menjadi ta. Jadi menjadi turidu an tadhhaba. Oke, paham? Karena a di sini uridu berarti kan saya. Berarti u-nya ini, hamzahnya ini, dia berfungsi sebagai dengan ana. Sama juga adhabu, a-nya ini fungsinya dia sama seperti ana. Nah, yang kata ganti saya itu kita ganti menjadi anta atau di kamu. Berarti yang awalnya berbentuk uridu, kemudian kita ubah menjadi turidu. Yang awalnya adhabu, kita ubah menjadi tadhabu. Oke? Jadi
Di sini sudah di buku paket itu sudah ditandai yang harus kita ganti itu sudah ditebalkan hurufnya. Nanti kalimatnya sudah ditebalkan. Jadi itu yang kita ganti menjadi kata ganti anta. Oke, baik. Mungkin sampai di sini materi kita pada kali ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang fahmul tarakib, yang nanti akan membahas tentang susunan yang baik seperti apa dalam susunan bahasa Arab itu. Nah, baik. Nanti apabila ada satu hal yang belum paham di dalam keterangan ini atau beberapa yang ada masih ketinggalan, nanti bisa langsung hubungi Ustaz, langsung lewat WA, dihubungi nggak apa-apa. Nanti akan saya terangkan lebih lanjutnya lagi di sana yang belum paham. Oke. Baik, untuk memberkati pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi nanti khusus untuk kosakata dalam bahasa Arab itu nanti di voice note, langsung di WA, langsung di voice note. Nanti ketika mengirim tugas, jangan lupa juga buat nama dan tanggal ketika mengerjakan tugasnya. Ketika selesai, kirim, kemudian baru kirim kosakata yang sudah dihafal melalui voice note. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.